komplit karena iklan memuat unsur gambar, kemudian kata-kata, kemudian ada suara apabila ditayangkan di radio, kemudian juga ada gerakan apabila iklan tersebut berbentuk audiovisual yang akan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Apriani Yulianti dalam segmen Belajar Asik Bahasa Indonesia bersama Bu Anti. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada video kali ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk like video ini, kemudian klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kalian bagikan, maka akan semakin banyak pula menebar manfaat untuk terus bersemangat mempelajari materi bahasa Indonesia. Pasti banyak yang penasaran dan bertanya-tanya materi apa yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi kelas 8 jenjang sekolah menengah pertama bahasa Indonesia bab 2, yaitu teks iklan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini merupakan kompetensi dasar aspek pengetahuan, bukan aspek keterampilan. Lebih tepatnya yaitu kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, dan poster untuk membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi informasi dalam ketiga bentuk teks ini adalah memahami persamaan, kemudian perbedaan, dan yang selanjutnya adalah memahami seperti apa bentuk-bentuk di antara ketiga teks tersebut. Yang pertama kita akan mulai dari persamaannya terlebih dahulu. Kenapa iklan, slogan, dan poster dibahas secara bersamaan dan berdampingan di dalam bab 2? Tentu saja karena ketiganya memiliki persamaan. Apa sih persamaan yang mendasar di antara ketiganya? Ternyata ketiganya itu merupakan teks persuasi. Nah, oleh karena ketiganya merupakan teks persuasi, maka ketiga bentuk ini adalah bentuk-bentuk teks yang bersifat mengajak. Jadi ingat sekali lagi bahwa iklan, poster, dan slogan adalah tiga bentuk teks persuasi yang bersifat mengajak. Kemudian kita akan beralih ke perbedaannya. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari iklan. Iklan merupakan bentuk yang paling komplit di antara dua yang lainnya. Kenapa dikatakan komplit? Karena iklan memuat unsur gambar, kemudian kata-kata, kemudian ada suara apabila ditayangkan di radio, kemudian juga ada gerakan apabila iklan tersebut berbentuk audiovisual yang akan ditayangkan di media elektronik. Nah, jadi perlu diingat bahwa iklan adalah bentuk yang paling komplit. Kemudian yang selanjutnya adalah slogan. Slogan selalu diidentikan dengan kalimat yang menarik. Kenapa sebuah kalimat di dalam slogan bisa dikatakan menarik? Tentu saja karena kalimat tersebut memiliki persamaan bunyi akhir kata. Nah, selain itu yang juga sering dibahas di dalam pembahasan mengenai slogan adalah bahwa slogan merupakan jati diri dari sebuah organisasi atau lembaga. Jadi sebuah organisasi atau lembaga harus wajib memiliki slogan supaya akan mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga adalah poster. Nah, poster adalah bentuk yang sangat didominasi oleh gambar. Jadi kekuatan poster tentu terletak pada kemenarikan gambarnya. Meskipun di dalam poster juga terdapat kalimat ajakan yang ditandai oleh kata-kata ayo, kemudian kata mari, kemudian penggunaan partikel lah atau juga penggunaan partikel kan. Nah, itulah hakikat persamaan serta perbedaan dari ketiga bentuk tersebut. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku.
Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Nah, tayangan yang baru saja kita saksikan tadi ternyata adalah salah satu contoh bentuk iklan. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, mari kita buktikan bersama-sama. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa iklan merupakan bentuk yang paling komplit. Nah, tayangan yang baru saja kita saksikan tadi juga memuat unsur gambar, kemudian ada kata-kata, kemudian ada suara, dan juga ada gerakan. Karena iklan yang tadi adalah merupakan iklan dalam bentuk audiovisual yang akan ditayangkan di media elektronik. Selanjutnya, kita akan membahas kategorisasi jenis iklan berdasarkan isinya. Kemudian kita akan coba mengidentifikasi tayangan iklan yang baru saja kita saksikan, termasuk jenis iklan apakah. Nah, kita akan mengetahui 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah iklan produk atau penawaran. Dan yang ketiga adalah iklan pemberitahuan. Nah, berdasarkan ketiga jenis ini, maka tayangan iklan yang tadi kita saksikan merupakan jenis iklan layanan masyarakat. Jadi, iklan yang baru saja kita saksikan tadi adalah bentuk iklan yang mengedukasi masyarakat, khususnya para anak muda, generasi milenial, untuk lebih bijaksana dalam menggunakan gawai. Kemudian selain iklan layanan masyarakat tadi, nanti kita juga akan menayangkan iklan produk atau penawaran, yaitu iklan minuman kemasan New Milk Tea. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai slogan. Seperti apa sih contoh slogan? Apakah contoh slogan itu sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri slogan yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nanti kita akan menyaksikan tayangan contoh 2 buah bentuk slogan. Yang pertama ada slogan pendidikan, kemudian yang kedua ada slogan lembaga. Nah, kita akan buktikan. Slogan yang pertama yang akan kita saksikan nanti adalah slogan pendidikan. Slogan tersebut memiliki persamaan bunyi akhir sehingga akan menarik orang untuk membacanya, terutama menarik siswa-siswi yang menjadi target sasaran dari kalimat-kalimat ajakan di dalam slogan tersebut. Kemudian yang kedua nanti akan ada contoh dari slogan lembaga, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Slogan dari Bank Rakyat Indonesia adalah melayani setulus hati. Di situ kita jelas sekali mendengar adanya persamaan bunyi akhir dengan pola kalimat yang singkat, padat, jelas, namun menarik karena adanya persamaan bunyi akhir tadi. Beralih ke bentuk yang ketiga, yaitu poster. Kita kali ini akan nanti menyaksikan tayangan contoh bentuk poster. Betulkah bahwa poster itu adalah bentuk yang didominasi oleh gambar, kemudian betul tidak ada kata-kata atau kalimat ajakan yang terselip di bagian bawah dari gambar misalnya. Nah, kita akan lihat contoh poster yang pertama nanti. Di situ kita akan menyaksikan contoh video ajakan untuk menghemat energi. Nah, di situ akan ada ilustrasi dari kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Kemudian gambarnya pun dibuat semenarik mungkin, penuh warna, sehingga akan menambah nilai estetik dari poster tersebut. Dan jangan lupa ada kata ayo di sana, sehingga betul bahwa ciri khas poster adalah didominasi gambar dan terdapat kata-kata ajakan. Kemudian juga ada poster yang kedua,
itu adalah poster ajakan untuk rajin membaca. Di situ sengaja digambarkan ilustrasi ada beberapa buah buku dengan berbagai warna yang berbeda. Bahkan bukunya pun akan diilustrasikan mempunyai wajah yang tersenyum, yang selalu bersemangat, supaya orang yang membaca atau melihat gambar di dalam poster tersebut pun akan semakin tergerak hatinya untuk rajin membaca, seperti itu. Demikianlah video pembelajaran kita pada materi Bahasa Indonesia jenjang sekolah menengah pertama kelas 8 bab 2 kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini benar-benar bermanfaat, kemudian menambah referensi materi untuk mempelajari materi teks iklan di bab 2. Sampai jumpa di segmen belajar asik Bahasa Indonesia bersama Bu Anti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.